Masih di Sapa Indonesia Malam, saya Friska Clarissa. Sejumlah orang yang diduga penagih utang atau debt collector terekam kamera saat mencoba merampas sepeda motor salah seorang pengendara di Jalan Raya Bogor, Kota Depok, Jawa Barat. Dari rekaman video amatir ini, tampak seorang pengendara motor dikelilingi 4 pria yang diduga penagih utang. Dari visual, tampak adu mulut dan aksi saling tarik sepeda motor terjadi, bahkan suasana sempat memanas. Berdasarkan keterangan saksi, 4 orang tadi memaksa mengambil sepeda motor dengan cara merebut kunci. Namun upaya pengambilan motor gagal setelah pengendara motor dibantu pengemudi ojek daring yang melintas. Berikutnya saudara, dijadikan lokasi penyimpanan narkoba, polisi menggerebek rumah indekos di Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Dalam penggerebekan ini, polisi menangkap 3 pelaku beserta 2,5 kg sabu. Penggerebekan dilakukan setelah polisi menerima laporan dari masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di salah satu kamar indekos. Kemudian polisi melakukan pemeriksaan dan menangkap 1 pelaku. Kemudian dari pengakuan pelaku, polisi melakukan pengembangan dan menggerebek salah satu indekos di kawasan Gunung Sahari. Di sana polisi mendapati barang bukti berupa sabu seberat 2,5 kg yang dikemas bungkus teh. Dari Satreskrim Jakarta Pusat mengamankan 3 orang, 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Inisialnya adalah OP, kemudian RB dan perempuan LV. Kita mengamankan 2 paket berukuran 2.067 gram, kemudian 5 paket kecil berukuran seberat 420 gram. Jadi totalnya kurang lebih 2.487 gram. Barang narkoba ini disimpan di kamar kos. Nah, jadi mereka ada kamar kos sendiri, tidak ditempati hanya untuk menyimpan barang. Jadi mereka nanti ke kamar kos itu kemudian dibagi barang-barangnya baru dikirim. Usai 10 tahun menjadi buron dugaan kasus penipuan, warga negara Tiongkok berhasil ditangkap oleh tim gabungan imigrasi Bali. Selanjutnya tersangka dipulangkan kembali ke Tiongkok untuk melanjutkan proses hukum. Direktorat Jenderal Imigrasi bersama kantor imigrasi kelas 1 Denpasar berhasil menangkap seorang warga negara Tiongkok berinisial XP. XP merupakan orang paling dicari oleh pemerintah Tiongkok. Dirinya ditangkap pada Kamis lalu di wilayah Tabanan, Bali. XP diduga melakukan tindak pidana penipuan di Tiongkok dengan total kerugian sebesar 28,5 miliar rupiah yang dilakukan sejak September 2014. Dirinya didakwa bersalah oleh Kejaksaan di Guangzhou, Tiongkok pada 21 Januari 2015 lalu. Mendapatkan tugas untuk melakukan pendampingan tim dari Direktorat Penyidikan dari Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melakukan pengamanan terhadap warga negara RRT ya, dari Tiongkok. Itu adalah karena yang bersangkutan sudah menjadi buronan sekitar dari tahun 2000. Masih di Sapa Indonesia Malam, seorang warga negara Swiss dilaporkan terjatuh di jalur pendakian Gunung Rinjani. Pendaki bernama Benedict terjatuh dari jalur turun dari puncak menuju ke Danau Segara Anak. Korban dilaporkan terjatuh Rabu pagi 16 Juli 2025 di jalur bebatuan sebelum jembatan pertama menuju base camp Segara Anak sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Warga negara Swiss yang terjatuh dievakuasi tim SAR dalam keadaan selamat. Korban diduga mengalami patah tulang. Kami juga dapat informasi dari guide ya terkait yang ada warga negara Swiss yang bukan terjatuh di jalur sebenarnya, terjatuh di jalur
informasinya korban ini mungkin ada sedikit enggak tahu apakah informasinya patah tulang, tapi tulang atau kaki ini masih kita masih ini. Tim kami BTNGR sama-sama dengan MAC sedang menuju ke sana. Mungkin informasi ini mungkin sudah sampai, sepertinya sudah sampai. Kasih ini informasi terakhir tadi atas pos 4. Sepekan berlalu, penyebab kematian diplomat Kemlu masih misteri. Kompolnas menegaskan penyebab kematian masih harus didalami secara menyeluruh. Kompolnas mengaku sudah menerima informasi awal namun belum bisa menarik kesimpulan apapun sebelum melakukan klarifikasi langsung di lapangan. Kompolnas akan melakukan pengecekan penyebab kematian, apakah bunuh diri atau ada unsur lain, serta akan mendalami rekam jejak korban, alat-alat di sekitar lokasi, termasuk posisi telepon genggam dan komunikasi terakhir. Salah satu yang menjadi perhatian Kompolnas adalah posisi telepon genggam korban. Kami akan cek penyebab kematiannya. Ya, soal di publik macam-macam, tidak mungkin atau mungkin macam-macam metode kematian itu, apakah bunuh diri dan sebagainya menggunakan lakban itu sebagai satu metode yang dikenal oleh publik, ya macam-macam lah. Ada yang itu bilang beberapa orang juga menggunakan itu, ada yang pakai metode kalau itu memang bunuh diri ya, bunuh diri yang umum, pakai tali dan sebagainya. Kita akan cek rekam jejak apakah memang korban itu memiliki rekam jejak yang dekat sekali dengan problem bunuh diri tersebut. Salah satu penuding ijazah Jokowi palsu, Rismon Sianipar menegaskan tidak terafiliasi dengan partai politik atau kekuatan politik apapun. Tujuannya bersuara soal ijazah Jokowi adalah murni kajian akademik. Jadi tidak ada motif politik apapun. Kami bertiga murni adalah pendapat akademik, ya, analisa akademik, dan siap untuk dibantah. Sementara politikus PDI Perjuangan Arya Bima menilai seorang negarawan seharusnya sudah terbiasa diterpa isu. Menurut Arya, polemik yang ditujukan dan dialami Jokowi merupakan hal biasa di dunia politik. Isu pemakzulan, juga itu menyangkut masalah ijazah. Saya melihat itu satu hal yang biasa dalam satu dinamika politik di negeri ini. Juga dirasakan oleh PDI Perjuangan, oleh Pak Prabowo, oleh Pak SBY, oleh Pak Erlangga. Kan semua merasakan itu. Dan toh juga tidak disampaikan ke publik. Tapi rakyat membutuhkan dorongan dan semangat dari Pak Jokowi selaku negarawan, selaku orang yang pernah menjadi pemimpin Presiden Republik ini, Presiden 2 periode, gubernur dan wali kota. Pak Jokowi perlu memberikan semangat pada rakyat dan bangsa ini untuk bangkit. Namun, Direktur Eksekutif Trias Politika menyebut sosok Jokowi yang terlalu kuat memang membuatnya jadi target politik. Isu ijazah dan pemakzulan Gibran menjadi cara mendelegitimasi Jokowi. Karena terlalu kuat, maka harus didelegitimasi. Oke, baik. Caranya ya tadi, dengan pemakzulan, dengan ijazah, istilah kata 2 titik kasus, Ya. rusak susu sebelanga gitu. Jadi legacy beliau ingin dihancurkan juga. Jadi orang nggak akan ingat infrastruktur, nggak akan ingat capaian kita bisa melewati pandemi. Sekarang yang orang ingat top of mind-nya adalah ijazah dan pemakzulan. Jokowi dan para penggugat ijazahnya saling lapor ke polisi dalam polemik ini. Laporan soal dugaan ijazah palsu diproses di Barreskrim Polri, sementara 5 laporan pencemaran nama baik Jokowi ditangani Polda Metro Jaya. Tim Liputan Kompas TV.